Temuan residu pestisida dalam sejumlah sampel anggur Shine Muscat di Thailand menghebohkan negara-negara Asia Tenggara lain termasuk Indonesia. Bagaimana tidak, anggur jenis ini tengah populer di banyak negara ASEAN karena teksturnya yang lebih renyah, tanpa biji, dan harganya relatif terjangkau dibanding anggur jenis lain. Namun BPOM bersama Badan Pangan Nasional Bappenas dan Badan Karantina Indonesia Barantin menyatakan anggur impor Shine Muscat yang beredar di Indonesia aman dikonsumsi. Hasil uji cepat residu pestisida terhadap 350 sampel anggur Shine Muscat dari beberapa wilayah entry point menyatakan 90% sampel negatif dan 10% sampel terdeteksi positif dengan kadar rendah di bawah ambang batas maksimum residu. Namun masyarakat tetap disarankan mencuci terlebih dahulu buah-buahan sebelum mengkonsumsinya dengan air bersih. Itu bahaya sih kalau menurut saya, apalagi kalau namanya anggur gitu kan kita makan ada kandungan peptisidanya ya kita harus lebih milih-milih sih kalau masalah makanan. Menurut aku sih agak bahaya ya, karena kan itu buah ya, kita harus pintar-pintar milih buah sih sebenarnya, gitu aja sih. Orang yang mengkonsumsi anggur atau buah lain yang terkontaminasi pestisida bisa mengalami pusing, sakit kepala, mual, dan muntah dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, penelitian menunjukkan adanya hubungan antara paparan pestisida dan masalah kesehatan serius seperti kanker dan gangguan urologis. Dalam jangka panjang, resikonya adalah sistemik atau keseluruhan. Jadi yang dapat terserang, yang terganggu adalah dapat menyerang hati, kemudian fungsi ginjal, kemudian juga pada persarafan dan hormon. Nah, itu semua yang jauh lebih berbahaya. Memilih anggur untuk dikonsumsi memang harus teliti. Pertama bisa dilihat dari warna. Anggur hijau ataupun ungu harus memiliki warna yang pekat dan seragam. Bila ada bagian yang memudar dan bercak, itu artinya anggur sudah tak segar. Kedua, tekstur kulit luar anggur kencang dan halus, tidak keriput atau malah lembek. Tanaman anggur hanya memerlukan tanah yang gembur dan lokasi yang terpapar sinar matahari agar bisa merambat dengan bebas. Salah satu perawatan pada tanaman anggur memang menggunakan pestisida untuk mengusir hama. Sebaiknya gunakan pestisida organik atau alami dengan frekuensi penyemprotan yang pas atau tak terlalu sering. Karena pestisida mengendap di permukaan buah anggur bahkan bisa masuk ke dalam dagingnya. Memang kalau di kita banyak mengembangkannya, salah satunya NYM, New York Muscat. Bedanya dengan yang varian yang Jupiter ini, kalau Jupiter ini memang secara karakter ini lebih adaptif, lebih tahan terhadap hama. Artinya pada saat dia lebih tahan terhadap hama, para penggiat, para petani pun jarang menggunakan pestisida. Jadi 1 bulan sebelum dipanen, kita sudah harus menghentikan penyemprotan pestisida. Umumnya, anggur terkenal dengan antioksidan dan vitamin C tinggi yang bisa melawan radikal bebas dalam tubuh. Harus diingat, antioksidan tertinggi anggur justru terletak pada kulit dan bijinya. Anggur merah kaya akan resveratrol sebagai anti peradangan dan mengurangi resiko penyakit jantung, serta flavonoid yang melindungi pembuluh darah sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, ada vitamin C, vitamin K, juga serat. Meski lebih rendah kandungan antioksidan dibandingkan anggur merah, anggur hijau tetap mengandung vitamin C untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, vitamin K dan serat untuk kesehatan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Kandungan antosianin yang tinggi terdapat pada anggur hitam. Senyawa inilah yang memberikan warna gelap dan berfungsi sebagai antioksidan yang kuat. Antosianin pada anggur hitam memiliki sifat anti peradangan, menyehatkan mata, melawan stres, dan mengurangi resiko penyakit diabetes dan jantung. Anggur hitam kaya vitamin K yang penting untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi anggur segar dan berkualitas secara teratur bisa menghambat perkembangan sejumlah sel kanker. Buah bernama ilmiah Vitis vanifera ini memang menjadi salah satu buah mahal di antara deretan buah lainnya.
Hal ini karena budidaya anggur yang rumit dan membutuhkan perawatan khusus, serta proses panen yang memakan waktu 2 hingga 3 tahun sejak pertama kali ditanam. Tingginya permintaan pasar yang tak sebanding dengan ketersediaannya juga membuat harga anggur mahal. Selain untuk dimakan langsung, anggur juga banyak dijadikan kismis dan minuman anggur atau wine. Ya, anggur menjadi buah pertama yang berhasil difermentasi di zaman kuno sejak 6.000 tahun yang lalu. Dengan bukti arkeologis temuan tertua pembuatan wine di wilayah Georgia dan Mesopotamia. Fermentasi anggur atau proses mengubah gula dalam anggur menjadi alkohol dengan bantuan ragi inilah yang kini semakin banyak dilakukan. Proses ini memakan waktu lama, bulan hingga tahun tergantung jenis wine yang diproduksi. Bahkan di beberapa jenis pola makan ya atau jenis diet ada yang menganjurkan untuk konsumsi fermentasi anggur atau wine ini. Jadi benar ketika anggur dilakukan fermentasi, diberi ragi begitu ya, ada kemungkinan proses terjadi fermentasi ini membentuk alkohol kurang lebih sebanyak 10%. Dan minuman ini justru memang sebenarnya memiliki kandungan antioksidan. Sehingga dalam pemeriksaannya, dalam penelitiannya sering ditemukan bahwa wine ini juga menyumbang manfaat kesehatan tersendiri. Anggur yang mirip buah beri ini sering dianggap sebagai jenis buah yang memiliki kasta tinggi bahkan hingga sekarang. Bukan tanpa sebab, sejak zaman Mesir kuno, Yunani dan Romawi, anggur diposisikan sebagai buah berharga yang melambangkan kemakmuran. Buah ini hanya digunakan dalam perayaan, persembahan tertentu, sebagai simbol keberlimpahan dan kehidupan. Di Yunani kuno, anggur dikaitkan dengan dewa Dionysus, dewa anggur dan pesta, bermakna kegembiraan dan kesuburan, serta sebagai media sesajen dalam festival ritual. Kalau anggur ungu itu menandakan keanggunan gitu, sementara kalau anggur hijau itu menggambarkan vitalitas. Jadi anggur hijau itu menggambarkan vitalitas, beda dengan anggur ungu. Tapi secara general anggur itu memang baik di China maupun di bangsa Eropa begitu. Anggur memang memiliki buah anggur ya memiliki posisi yang sangat tinggi atau sangat terhormat di dalam masyarakat. Wine hasil fermentasi anggur juga menjadi minuman mewah yang hanya bisa dinikmati oleh orang-orang terhormat masa itu. Di negara-negara penghasil wine seperti Prancis, Italia, dan Spanyol, anggur menjadi komoditas ekonomi sebagai kekuatan dan stabilitas finansial negaranya. Sementara dari sudut pandang Islam, buah anggur sering dikaitkan dengan kurma, zaitun, dan delima yang berarti kesejahteraan. Buah anggur disebutkan sebanyak 14 kali dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menyebutkan anggur adalah surat An-Nahl dan Al-Baqarah ayat 266. Bahkan Al-Quran menyebut anggur sebagai salah satu buah yang tersedia di surga untuk orang-orang yang beriman. Namun, anggur yang sudah berubah jadi minuman beralkohol haram dikonsumsi. Dalam syariat Islam, segala sesuatu yang memabukkan, sedikit atau banyak, tetap diharamkan. Bicara soal anggur, ada sebuah istilah yang sering kita dengar, yakni hamil anggur. Hamil anggur atau mola hidatidosa terjadi ketika sel telur yang sudah dibuahi dan plasenta tidak berkembang secara normal, membentuk sekumpulan kista yang mirip anggur putih. Pada hamil anggur lengkap, jaringan plasenta tidak normal dan membengkak, membentuk kista berisi cairan dan tidak ada jaringan janin. Sedangkan pada hamil anggur parsial, ada jaringan plasenta yang tidak normal, ada janin tapi tidak mampu bertahan hidup. Gangguan kehamilan ini biasanya gugur di awal kehamilan. Jadi waspada ya, karena hamil anggur bisa menyebabkan komplikasi serius termasuk terbentuknya jaringan abnormal yang berujung pada kanker. Anggur, buah yang punya banyak makna, utamanya diartikan sebagai kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam memberikan rezeki dan kemakmuran.